Hai semua, assalamualaikum. Gimana bunda-bunda kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya, selalu dilancarkan rezekinya, dimudahkan semuanya, pokoknya dilancarkan semuanya hari ini, amin. Gimana pun hari ini masak apa? Kalau aku masak yang simpel-simpel aja seperti biasanya. Ini daging udah aku rebus, tadi bawang bombay juga udah diiris. Ini masakan tersimpel tapi enak. Nah, ini udah aku tuangin minyaknya pakai sedikit aja, lalu dimasukin bawang bombaynya, ditumis. Jadi ini cuma pakai bawang bombay ya pun, nggak pakai bawang merah, bawang putih, cabai. Pokoknya simple banget. Kalau suami aku makanan tuh simpel-simpel aja, yang penting tuh hangat. Meskipun cuma pakai sambal korek, sambal terasi atau apapun, sambal sama lalapan itu udah lahap makannya kalau masakannya tuh baru dan hangat. Nah, ini aku kasih kecap ya bun, biar warnanya nggak pucat. Pokoknya ini tuh masakan tersimpel karena tadi cuman pakai bawang bombay, terus dikasih bumbu garam, dikasih penyedap ladaku, terus kecap. Setelah itu dibolak-balik kayak gini, diratakan. Kalau udah merata, dirasa udah meresap, tinggal diangkat. Udah selesai kayak gitu aja. Nah, ini udah selesai bun tuh. Jadi kayak sate tapi dimasak. Nah, setelah ini nanti aku akan bikin video bagaimana cara aku mengatur keuangan memakai dompet pintar yang kayak kemarin yang seperti aku janjikan. Oke, sekarang aku mau lanjut bikin list atau catatan kebutuhan apa-apa saja yang wajib aku penuhi. Tentunya yang aku tulis ini adalah kebutuhan yang pokoknya ya pun, seperti beras, listrik, gas, dan pokoknya yang menurut kita wajib aja ya. Dan tentunya setiap orang, setiap individu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda ya bun, karena pemasukannya juga berbeda-beda. Jadi nanti mungkin bunda-bunda bisa mengikuti tips dan trik aku, tetapi tentunya disesuaikan dengan budgetnya ya, atau dengan uang yang masuk. Nah, ini udah aku bikin listnya. Jadi di sini aku tulis yang pokoknya saja: beras, listrik, gas, belanja sabun, belanja sayur, pampers, dan lain-lain. Nah, kalau untuk kebutuhan yang tidak habis dalam 1 minggu, contohnya seperti beras, karena biasanya aku beli berasnya yang 10-an kilo, yang harganya kurang lebih 100-an ribu, habisnya juga ya antara 1 bulanan ya, kurang lebih 1 bulan. Akan aku bagi menjadi 4. Artinya setiap 1 minggu sekali setelah saya mendapatkan pembagian hasil dari kebun yang dikelola oleh orang, saya langsung membaginya. Kayak tadi misalkan beras, jadi saya tuh tidak membaginya setiap berasnya habis, tapi seminggu sekali. Meskipun berasnya belum habis, kalau saya sudah mendapatkan pembagian hasilnya, saya langsung membaginya. Misalkan kayak tadi beras habisnya 1 bulan, sedangkan berasnya harganya 100.000, jadi 100.000 dibagi 4 minggu itu 25.000, kayak gitu ya bun. Kalau kita membaginya kayak gini secara rutin, insya Allah kita akan terhindar dari hutang. Pembagian seperti ini penting sekali ya bun, karena kalau tidak langsung kita bagi, setiap kita mendapatkan pemasukan, kita akan berpikir bahwa uang kita itu banyak. Dengan pemikiran yang seperti itu, kita bisa terjerumus membelanjakan sesuatu yang sebenarnya tidak pokok, yang sebenarnya tidak wajib kita penuhi. Nah, dengan seperti itu, kita juga perlu sekali memisahkan uang. Contohnya misalkan seperti aku ya bun. Jadi uang yang aku belanjakan untuk kebutuhan sehari-hari, misalkan beli susu, beli pampers, beli belanja sayur, itu aku ambil dari uang kebun. Nah, selain uang kebun, tidak aku belanjakan untuk yang kebutuhan sehari-hari pun kayak gitu. Jadi uang tidak campur aduk, kita tidak pusing.
Nah, kalau udah kita bikin list seperti ini, kita pisahkan uangnya. Selain memudahkan kita jadi tahu sebenarnya berapa pengeluaran kita dalam 1 minggu atau 1 bulannya. Jadi jangan sampai pengeluaran lebih besar daripada uang pemasukan. Nah, ini aku udah bikin list label ya bun, label untuk dimasukkan ke dompet, karena di dompet pintar itu sudah ada slotnya masing-masing, ada 25 slot. Jadi ini aku bikin label biar tidak bingung, biar ada tandanya seperti ini. Nah, itu di atasnya sudah ada space atau tempat untuk memasukkan labelnya. Nah, untuk labelnya sendiri aku sesuaikan dengan catatan belanjaan pokok yang sudah aku buat tadi ya bun. Jadi bunda-bunda bisa mempraktekkan cara aku ini, tentunya disesuaikan dengan penghasilannya ya. Mungkin banyak sekali yang lebih banyak dari aku penghasilannya, atau juga yang lebih kecil dari aku, disesuaikan saja. Karena setiap orang standar makannya juga berbeda, standar gaya hidupnya juga berbeda, penghasilannya juga berbeda. Nah, ini udah mulai aku potong labelnya. Nah, setelah dipotong langsung mau aku masukin ke slot dompetnya. Nah, setelah labelnya terpasang, mau aku langsung masukin uangnya sesuai dengan penjumlahan yang sudah dijumlah tadi ya bun. Seperti beras tadi 100.000 dibagi menjadi 4 minggu, yaitu 25.000. Begitu juga seterusnya ya bun. Nah, untuk uang acara ini juga wajib ya bun, wajib ditulis ke list, karena tentunya kita hidup di masyarakat ada acara ya bun, seperti misalkan acara arisan, tentu di situ kita harus menjamu, makanya kita harus menabung. Nah, masalah dompet pintar sudah selesai. Jadi seperti itu tadi ya bun, cara mengisinya. Dikasih label dulu agar tidak tertukar-tukar. Dan sekarang aku mau kasih lihat ke bunda-bunda. Jadi di sini udah ada beberapa toples ya bun yang aku siapkan. Mungkin ini sepele tapi penting juga diperhatikan. Yang pertama, toples pertama yaitu toples untuk tempat koin. Di sini ada stiker NU yang mengajarkan kepada kita untuk bersedekah setiap hari meskipun 1 koin. Gitu ya teman-teman. Jadi koinnya jangan dibuang, kita taruh di toples, lalu kita kasihkan kepada orang yang membutuhkan. Nah, di toples yang kedua di sini ada tulisannya warung. Di sini tabungan warung challenge 1 juta. Gitu ya teman-teman. Jadi 1 juta dibagi 10.000, nanti ada berapa kotak di situ, tinggal kita langsung tulis kayak gini. Lalu setiap kita memasukkan, kita menyilangnya. Nah, kalau silangannya sudah sampai bawah itu artinya sudah 1 juta gitu ya teman-teman. Nah, ini kenapa wadahnya kelihatan kayak kurang niat nabung ya, karena memang ini tabungan bukan tabungan jangka panjang, ini tabungan jangka pendek yang targetnya juga kecil, cuma 1 juta ya. Yang penting rutin dulu aja nabung, nanti kalau udah silangnya udah sampai bawah bisa kita naikin lagi nominalnya. Nah, untuk yang ketiga sama, ini toples untuk tabungan bensin, karena saya menjual bensin juga di warung.
tapi di sini aku kasih kotakan yang 25.000 dan targetnya juga 2 juta, sama kayak tadi 2 juta dibagi 25 ada berapa kotak, tinggal kita tulis. Jadi dengan seperti ini kita tidak pusing-pusing lagi udah berapa kita nabungnya, dan tidak pusing-pusing untuk menulisnya lagi di kertas ya. Ini sama kayak tadi, kalau silangannya udah sampai bawah berarti udah 2 juta kayak gitu ya teman-teman. Dan untuk toples yang selanjutnya itu akan aku gunakan untuk toples acara, jadi sama juga kayak yang ini. Sampai sini dulu video dari aku ya teman-teman, semoga bermanfaat, selamat mencoba, semoga kalian tidak bosan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.